Halo semua, ketemu lagi dengan Mas di sini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang lagi nonton vlogku kali ini. Diucapkan selamat malam dari Surabaya, Pasar Turi. Di kota Surabaya, ini malam hari teman-teman, jam 10 malam. Aku baru turun dari kereta api Erlangga dari Jakarta ke Surabaya dan langsung aku akan balik lagi ke Jakarta. Di vlog kali ini aku akan naik kereta api Dharma Wangsa. Keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 11 malam atau 23.00. Jadi aku masih ada waktu di sini 1 jam. Yuk kita naik Dharma Wangsa, balik lagi ke Jakarta. Ikuti terus vlogku kali ini, jangan di skip-skip, dan aku minta tolong tonton video ini sampai selesai ya. Yuk kita masuk ke dalam stasiun Surabaya Pasar Turi. Di depan stasiun Surabaya Pasar Turi ada monumen tram B1239, dan malam hari ini stasiun Surabaya Pasar Turi lumayan ramai teman-teman, karena ini weekend di hari Sabtu malam Minggu, dan keberangkatan kereta api Kertajaya tujuan Pasar Senen itu belum berangkat, jadi penumpangnya masih ramai banget. Di stasiun Surabaya Pasar Turi itu tersedia 2 pintu keberangkatan ya teman-teman. Ini pintu 2 atau gate 2 keberangkatan kereta api lokal dan kelas ekonomi. Karena kita naik kereta api campuran eksekutif dan ekonomi, jadi pintunya bukan lewat sini. Kita langsung menuju ke gate 1. Ini keberangkatan malam hari ini. Pintu 2 itu kereta api Kertajaya rangkaian panjang ya. Kita ke pintu 1. Kru kereta api Kertajaya. Ini posisi lobi stasiun Surabaya Pasar Turi. Ada loket dan customer service di sebelah kanan. Dan ini tuh rame banget. Ini keberangkatan kereta api Kertajaya rangkaian panjang dan Dharma Wangsa. Keberangkatan paling malam dari stasiun ini. Jadi malam hari ini rame banget penumpang-penumpangnya. Wow. Nah, kita nanti masuk kelas itu teman-teman. Pintu 1 keberangkatan kereta api eksekutif dan kelas luxury. Dan malam hari ini keberangkatan kereta api Dharma Wangsa akan lewat pintu gate nomor 1. Yuk, karena di sana ada pemeriksaan security dulu, jadi kita merekamnya nanti lagi setelah di dalam ya. Ya teman-teman, sudah 22. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Di Pasar Turi sudah ada face recognition, jadi kita nggak usah perlu cetak tiketnya, langsung scan aja pakai wajah. Yuk masuk deh guys. Wah ini, ada piknik edutren kayaknya itu di sekolah, mau piknik naik apa ini, naik Dharma Wangsa atau naik apa ini? Setauku untuk keberangkatan malam dari Pasar Turi yang benar-benar malam ini ada kereta api Belambangan ke arah Banyuwangi ke Tapang sama Dharma Wangsa ini yang lewat gate 1. Nah ini nggak tahu nih rombongan sekolahnya mau naik kereta apa, tapi ramai banget, seriusan ramai banget. Ini juga malam Minggu. Yuk kita langsung aja ke peron. Wah, di jalur 1 sudah ada kereta api Kertajaya rangkaian panjang Kertajaya. Sebetulnya aku tuh pengen naik Kertajaya juga, karena aku belum pernah sama sekali naik kereta api Kertajaya. Cuma pertimbangannya adalah tadi kan sebelum ini aku naik kereta api Erlangga. Nah takutnya Erlangganya itu terlambat, maka dari itu jarak dari kereta api Erlangga ke Kertajaya itu cuma sekitar 40 menitan. Takutku kalau Erlangganya terlambat, bubar semua rencanaku. Maka dari itu aku pilih kereta api Dharma Wangsa yang spare waktunya lebih panjang di sininya, 1 jam lebih santai. Kertajaya rangkaian panjang dengan
rangkaian panjangnya kalau nggak salah 14 kereta kelas premium kereta api Kertajaya ini akan berada di depan kita 30 menit. Jadi kereta api Dharma Wangsa yang akan kita naiki itu adalah kereta paling akhir, kereta paling laste yang berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Pasar Senen. Di depannya Dharma Wangsa ada kereta api Kertajaya ini. Kita berangkatnya paling akhir. Nah, maka dari itu kereta api Dharma Wangsa yang akan aku naiki adalah kereta api terakhir keberangkatan dari Pasar Turi menuju Jakarta. Di depannya ada Kertajaya, paling akhir nanti kereta kita Dharma Wangsa. Baik teman-teman, aku sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi, tepatnya di peron 1. Untuk rangkaian kereta api Dharma Wangsanya belum siap. Mungkin akan disiapkan menunggu kereta api Kertajayanya berangkat dulu. Jadi mungkin tunggu Kertajayanya berangkat, baru Dharma Wangsa disiapkan. Sudah persiapan berangkat nih Kertajayanya. Kereta api Kertajaya rangkaian panjang tujuan Jakarta Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi tepat pada waktunya pukul 22:30. Itu dia teman-teman rangkaian kereta api kita, kereta api Dharma Wangsa yang akan kita naiki sampai Pasar Senen. Rangkaiannya masih berada di jalur Simpan, belum dilangsir. Nanti kita akan lihat langsirnya masuk jalur berapa. Biasanya sih masuk jalur 1 ya. Rangkaian kereta api Dharma Wangsa dilakukan gerakan langsir, dan ada kereta api barang masuk jalur 3.
api kita Dharma Wangsa sudah siap di jalur 2. Dan di bagian depan kelas ekonomi generation-nya. Di belakang lokomotif ada kereta luar dinas pembangkit kirim ke Jakarta kayaknya. Yuk kita lihat lokomotifnya dulu ke sana yuk. Oke, aku naik Dharma Wangsa kali ini sama Mas Irja. Gaspol kita. Yoi. Habis turun Erlangga langsung balik Dharma Wangsa. Tektok. Yuk kita lihat lokomotifnya dulu. 20178R punyanya Madiun. Ini dia lokomotif dinas kita teman-teman, 2018906 atau 78R. 20178R. Oke teman-teman, kita sudah lihat lokomotif dinasnya 20178R. Sekarang kita langsung menuju ke kereta kita. Kita berada di ekonomi 6. Jadi aku di nomor 12 Alfa, Mas Irja di nomor berapa ya? Aku lupa. Kita susulin Mas Irja. Nah, kereta api Dharma Wangsa itu mulai dioperasikan pada tanggal 2 Desember 2019 teman-teman. Dan mulai tanggal 17 Oktober 2024 kereta api Dharma Wangsa ini untuk kelas ekonominya telah menggunakan armada New Generation modifikasi ya, kereta ekonomi New Generation modifikasi. Jadi bukan SSNG, bukan stainless steel, tapi modifikasi Baleasa, tetap New Generation. Nah lanjut teman-teman ya tentang kereta api Dharma Wangsa ini ya. Kereta api Dharma Wangsa itu nama Dharma Wangsa itu diambil dari nama raja terakhir kerajaan Medang, yaitu Raja Dharma Wangsa Teguh. Kerajaan Medang itu adalah suatu kerajaan yang tersohor di daerah Jawa Tengah, lalu juga beralih di daerah Jawa Timur juga. Ya sekali lagi untuk kereta api Dharma Wangsa mulai dioperasikan pada tanggal 2 Desember 2019 dan mulai tanggal 17 Oktober 2024 Dharma Wangsa ini untuk kelas ekonominya menggunakan kereta ekonomi modifikasi Baleasa teman-teman, ekonomi New Generation ya. Nah untuk rangkaiannya sendiri, untuk kereta ekonominya membawa 6 kereta kelas ekonomi New Generation modifikasi, 3 kereta kelas eksekutif, dan 1 kereta makan pembangkit. Jadi kereta makannya itu bergabung dengan kereta api, bergabung dengan kereta pembangkit, dengan pembangkit listriknya gitu. Gitu teman-teman ya tentang sekilas kereta api Dharma Wangsa. Nah, tambahan info teman-teman, untuk kereta api Dharma Wangsa ini rangkaiannya saling bertukar atau berolling dengan kereta api berantas. Jadi teman-teman kita naik Dharma Wangsa nih ya, malam dari Surabaya Pasar Turi sampai Jakartanya nanti pagi-pagi. Nah, sampai di Jakarta siangnya langsung menjadi kereta api berantas tujuan Blitar. Jadi satu rangkaian dipakai untuk 2 kereta. Kereta api Dharma Wangsa sampai di Jakarta besok, siang harinya berganti nama menjadi kereta api berantas menuju ke Blitar. Jadi satu kereta, satu rangkaian buat 2 kereta. Oke yuk kita masuk, kita di ekonomi 6 nomor 12 Alfa. Sebelah kanan ternyata. Mas Irja nomor berapa ya? Nggak tahu. Oke, Mas Irja lagi melihat trendmark. Jadi trendmarknya E ya. Kecepatan maksimal Dharma Wangsa ini 100 km per jam. 39 berat maksimalnya 39 ton untuk angka 5 bogi K5 atau TB 398. Yuk kita masuk.
pikirku itu ya nomor 12 Alfa itu sebelah kiri, ternyata sebelah kanan teman-teman. Ya kita nggak bisa lihat papasan dong. Yuk, untuk temporan. boleh. Oke. Nah, untuk pemberhentian kereta api Dharma Wangsa ini banyak deh teman-teman. Aku nggak terlalu hafal, tapi yang pasti kita akan berhenti nanti di stasiun Lamongan, lalu stasiun Babat, Bojonegoro, Cepu, lalu Ngerombo. Habis Ngerombo itu berhenti lagi di stasiun Semarang Poncol. Jadi Dharma Wangsa ini berhentinya di Poncol ya, bukan di Tawang ya. Semarang Poncol, terus habis Semarang Poncol kita berhenti di Pekalongan, kita berhenti di Tegal, habis Tegal Brebes, lalu berhenti juga di Tanjung kalau nggak salah, di Tanjung sama di Babakan kalau nggak salah. Tanjung Babakan itu berhenti juga. Habis kita berhenti di situ, kita berhenti lagi di stasiun Cirebon, Perujakan, lalu kalau nggak salah Jatibarang, Haurgelis, Pegaden, Cikarang, Jatinegara, Pasar Senen, pokoknya banyak lah. Nanti kita ikutin sambil jalan aja ya. Nah, karena ini perjalanan lintas malam, jadi mohon maaf kalau nanti ada yang kelewat karena aku bakalan istirahat. Karena aku baru pulang dari Erlangga nih, baru datang Erlangga, langsung tektok lagi ke Jakarta. Di Surabaya cuma 1 jam, jadi agak sedikit mengantuk. Nah, nanti mengalir aja ya, semoga vlognya bisa memuaskan teman-teman semua. Lalu nanti kita akan mendapatkan sunrise atau matahari terbit itu nanti mungkin sekitar Brebes nanti mungkin suasana di luar akan mulai terang. Sampai Jakarta kita jam setengah 10 pagi, berangkat jam 11 malam, sampai Jakarta setengah 10 pagi, kurang lebih 11 jam. Yuk kita persiapan berangkat, ikuti terus vlogku naik kereta api ini Dharma Wangsa. Waktu ya teman-teman, pukul 23.00 kereta api Dharma Wangsa diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju Pasar Senen. Kita sudah berangkat dari Pasar Turi tepat jam 23.00. Aku di nomor 12 Alfa, dan kebetulan nomor 12 Alfa itu mendapat jendela yang besar, jadi lumayan nggak salah pilih. Karena kereta ekonomi New Generation modifikasi ini tricky banget teman-teman. Sampai sekarang tuh aku belum nemu rumusnya bagaimana supaya tidak mendapatkan tembok atau jendela sebagian, karena tricky banget. Mas Irja dapat tembok dia. Nanti kita wawancarain Irja ya, tembok ratapan. Dan restorasinya di belakang sepertinya menyenangkan. Nanti kita tongkrong di restorasi sama Mas Irja aja, kita makan malam. Kebetulan aku turun Erlangga tadi belum makan malam, jadi nanti kita ajak Irja ke belakang ya sambil makan malam. Tapi nunggu Pak kondekturnya periksa tiket dulu biar nggak dicariin. Yuk, waktu tempuhnya kurang lebih 11 jam sampai Jakarta. Doain ya supaya perjalanannya selamat sampai Pasar Senen. Malam khas New Generation modifikasi teman-teman, yang sebenarnya syahdu juga. Jadi lampu di tengah-tengahnya itu warna kuning keemasan. Untuk lampu yang berwarna putih, LED putihnya yang terang-terang itu sudah dimatikan, tandanya kita sudah disuruh tidur. Dan yang tidak pernah gagal dari New Generation modifikasi adalah suhunya atau AC-nya. Lihat teman-teman, AC-nya di pengatur suhunya itu 23 derajat. Gak bakal panas sih, suhunya pasti konstan banget. Nanti kita lihat sampai Jakarta pasti antara 23, 22, 21, 23, 22, 21. Kita ikutin aja. Cemana Pak dapat tembok? Itulah, nggak tahu lah ya. Saya kira tuh SIM nomor 17 tuh dapat kaca. Ternyata harus berimajinasi sendiri. Anda sampai mana ini? Cuma sampai Semarang. Oh, Jadi Semarang. perjalanan cuma
Oke. Kayaknya restorasinya enak deh. Kita Iya. nanti makan di sana. Kita belum Boleh, makan boleh. soalnya. Yuk. Ya, lepas-lepas Lamongan. Lepas Lamongan ya. Oke, gaspol. Dengan kecepatan 100 km per jam, perjalanan kereta api Dharma Wangsa ini bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai perjalanan yang lumayan cepat ya teman-teman. Apalagi aku habis naik kereta api Erlangga yang notabene kecepatannya hanya 90 km per jam. Jadi perjalanan kita kali ini lebih cepat daripada Erlangga. Tapi ada satu yang aku notice. Ini itu berangkat dari Surabaya Pasar ini merapat stasiun Benowo. Kok agak gemuruh ya suaranya ya, agak kurang tenang. Jadi kabinnya itu bergemuruh, tidak terlalu tenang, lebih cenderung ke agak bising. Ya entahlah ini apakah faktor dari keretanya atau memang jalurnya saja yang memang bergemuruh, karena aku kurang begitu familiar dengan jalur sini karena aku jarang lewat sini. Tapi untuk goncangan aman sih, untuk goncangan bogi K5-nya anteng-anteng aja dan tidak terlalu bergoncang. Cuma ya segi minusnya ini agak sedikit bergemuruh aja, begitu teman-teman. Selamat datang di stasiun Lamongan. Kereta api Dharma Wangsa memasuki pemberhentian pertamanya, stasiun Lamongan jalur 4. Stasiun Pecel Lamongan. Irja in action. Selamat datang di stasiun Babat Lamongan. Kereta api Dharma Wangsa masuk di jalur 3 stasiun Babat Lamongan. Habis ini pemberhentian berikutnya stasiun Bojonegoro. Di sini stasiun Babat. Teman-teman, aku naik Dharma Wangsa ini tuh nggak ngasih tahu siapa-siapa, nggak update status apa-apa. Tiba-tiba datang Mbak Prami menghantar Citato, Popmi, sama itu siapa ini? Oke lah, dapat Citato, dapat air mineral, sama dapat Popmi. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah memberikan rezeki. Semoga rezekinya dikembalikan berlipat-lipat ganda ya. Ya, makan Popmi dulu deh, padahal udah tidur. Selamat datang di stasiun Bojonegoro. Kereta api Dharma Wangsa masuk di jalur 3 stasiun Bojonegoro. Dan setelah ini pemberhentian berikutnya stasiun Cepu. Di sini stasiun Bojonegoro.
Untuk kereta makan atau restorasi kereta api Dharma Wangsa menggunakan restorasi MP1 ya teman-teman. Jadi kereta makan sekaligus kereta pembangkit listrik. Dan kereta MP1 ini memisahkan dua pelayanan kelas kereta api Dharma Wangsa ya. Untuk kelas eksekutifnya berada di belakang kereta makan, lalu kelas ekonomi new generation. Jadi untuk kelas ekonomi dan eksekutifnya dipisahkan oleh kereta makan. Kayaknya habis ini kita enak ke restorasi ya. Kita cari makan. Popmi belum kenyang, sepertinya kita perlu makanan tambahan. Tunggu Irja lagi ngonten dulu. Kalau early check-in boleh, tapi kalau daftar harusnya datanya besok. Selamat datang di MP10681 teman-teman. Kereta makan ini sekalian sebagai pembangkit listrik. Jadi yang unik dari kereta api Dharma Wangsa ini, kereta makannya itu bareng dengan kereta pembangkit. Jadi nggak bawa kereta pembangkit sendiri ya. Makanya kereta makannya ini MP ya, agak berisik ya, di belakang ada genset. Dan kursinya bisa diputer-puter, tapi mejanya cuma satu doang. Mas Irja belum dapet, jadi harus antri. Aku mau makan malam hari ini sama Mas Irja nasi goreng bakso. Nasi goreng bakso, minumnya teh panas. Masih dimasak, kita tunggu masakannya jadi. Makan malamku malam hari ini ada nasi goreng bakso beserta teh premium ya. Jadi kita upacara minum tehnya Mas Risang sama makan nasi goreng bakso. Yuk, barangkali ada yang belum tahu nasi goreng bakso seperti apa? Seperti ini teman-teman. Kita unboxing. Oke, ini ada saus, ada sendok garpu, lalu kerupuk Vina. Nah, ini ada acar, lalu ini baksonya di sini 2, lalu nasinya. Kalau tidak salah ini tuh 39.000, premium tea-nya 17.000. Jadi 39 ditambah 17. 39 tambah 17 itu berarti 56.000 kalau nggak salah ya. Karena aku belum bayarnya nanti habis makan. Oke, selamat makan dulu. Selamat datang di stasiun Cepu, kereta api Dharma Wangsa masuk jalur 2 stasiun Cepu. Setelah ini pemberhentian berikutnya di Ngerombo. Wah, sudah di route, langsung berangkat ini. Emang udah terlambat 10 menitan.
Selamat datang di Semarang Poncol, Dharma Wangsa, masuk di jalur 3 dan Irja turun di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya duluan. Hati-hati. Selamat menikmati kereta Purwokerto. Siap. Selamat menikmati kereta Dharma Wangsa juga sampai Jakarta. Oke, wes. Sampai ketemu nih ya. Oke. Ya. Sehat. Ya. Dharma Wangsa diberangkatkan dari Semarang Poncol teman-teman karena sudah terlambat, jadi berhenti di Poncolnya singkat banget, cuma 3 menit aja. Oke, kita lihat yuk 44.135 nya. Bagi kereta api Dharma Wangsa akan berhenti di stasiun Tegal. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal dalam rangkaian kereta. Untuk keselamatan Anda, tetap berada di tempat dan sampai kereta berhenti dengan sempurna di stasiun. Selamat datang di stasiun Tegal. Kereta api Dharma Wangsa sudah berada di home sweet home, rumah manis rumah stasiun Tegal. Jam 5:08. Kita persiapan berangkat lagi ternyata. Dan aku baru tahu di Tegal itu ternyata peronnya udah panjang banget ya. Udah panjang dan terang. Yuk kita berangkat lagi. Habis ini Brebes.
datang di stasiun Cirebon Perujakan, kereta api Dharma Wangsa datangnya lambat 4 menit. Ini udah langsung mau diberangkatkan lagi, harusnya 20 berangkat ini. Tapi karena terlambat 4 menit mungkin ada spare waktu sebentar. Lagian juga buat isi air rangkaian kereta. Datangnya agak terlambat teman-teman, lambat 4 menit dari jadwal. Memang tadi malam itu sempat ditahan lama di Bojonegoro, entahlah, nggak tahu kenapa antrian kayaknya. Jadi belum bisa ngejar sampai sekarang, masih terlambat 4 menitan. Udah gitu tuh. Kita berangkat lagi menuju pemberhentian berikutnya, stasiun Jati Barat. Morning teman-teman, perjalanan kereta api Dharma Wangsa sudah melintas langsung stasiun Cirebon, dan sekarang kita sudah berada di jalur seperti biasanya, Cirebon Jakarta lah ya, jalur yang sudah biasa aku lewati, aku lalui lah ya. Jadi udah nggak terlalu asing dengan jalur ini. Ya, ada sedikit perubahan rencana. Sebelumnya aku mohon maaf ya, untuk kereta api Dharma Wangsa ini aku akan turun di stasiun Bekasi teman-teman, karena ternyata ada acara yang digeser, harusnya di Jakarta tapi acaranya itu geser ke Jakarta ya, deket-deket Bekasi gitulah, Jakarta Timur. Jadi aku harus turun di stasiun Bekasi. Jadi mohon maaf banget nggak jadi full trip, tapi setidaknya udah tinggal dikit lah ya, dianggap full trip boleh ya. Kan Bekasi Jakarta nggak terlalu jauh gitu ya teman-teman. Aslinya sih sebenarnya aku mau full trip sampai Pasar Senen, cuma karena temanku geser lokasinya lebih dekat ke Bekasi, jadi nanti aku akan turun di stasiun Bekasi. Maaf ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi aku udah bilang di awal ya, yang tidak bakal bisa dikalahkan atau kekasan kereta api ekonomi modifikasi yang sangat khas adalah AC-nya. Lihat teman-teman, sampai berangkat Cirebon suhunya masih kisaran 23-24 derajat. Emang ya nggak bisa bohong, jika tiga modifikasi new generation ini adalah suhu AC-nya yang selalu dingin konstan. Jadi kalau naik kereta ini jangan lupa pakai jaket ya, pasti dingin banget asli. Lalu untuk jarak antar kursinya, banyak yang tanya jaraknya lebar nggak sih mas? Nah, lumayan lebar untuk jarak antar kursinya, jadi tetap bisa lurus kakinya, lebar. Lalu untuk fasilitas yang bisa didapatkan ya kursi yang berwarna biru ya, kursi berwarna biru yang semuanya bisa disetel menghadap jalannya kereta atau bisa diputar kebalikannya. Lalu ada di atas ini tirai yang rolling ya, tirai yang bisa diturun naikkan dengan cara ditarik saja. Lalu ada kaca yang besar, di bawahnya kaca aja meja dinding untuk meletakkan minuman, bisa handphone bisa. Bawahnya ada saklar 2, di bawah saklar ada kantong kangguru untuk meletakkan botol minum bisa. Lalu ini ada plastik berwarna putih untuk membuang sampah. Handrestnya bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Lalu kursi ini juga dilengkapi reclining.
dengan memencet tombol putih ini aja, lalu recliningnya tinggal didorong kursinya ke belakang aja. Jadi interior kereta api ekonomi modifikasi ini juga khas banget, dengan mode malam yang lampu putih itu LED putihnya dimatikan, mode malamnya ya ini seperti ini, kuning keemasan. Elegan banget sih menurut aku, walaupun interiornya menurut aku nggak terlalu mewah, minimalis saja, tapi dibuat manis dengan lampu yang berwarna keemasan ini. Kereta api Dharma Wangsa masuk di stasiun Haurgelis. Kita masuk jalur 3 stasiun Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Selamat datang di stasiun Pegadaian Baru. Kereta api Dharma Wangsa datangnya tepat 07.37, berangkatnya 07.39. Persiapan berangkat tepat. Stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jam 8:10. Perjalanan kereta api Dharma Wangsa sudah melewati stasiun Cikampek, dan pemberhentian berikutnya langsung ke stasiun Bekasi. Untuk stasiun Karawangnya berjalan langsung, nggak berhenti. Jadi kita dari Cikampek langsung Bekasi, dan aku akan turun di stasiun Bekasi ya teman-teman jadinya ya. Oke, langsung aja konklusi dan kesimpulan ya naik kereta api Dharma Wangsa ini ya. Jadi kereta api Dharma Wangsa ini merupakan kereta api terakhir keberangkatan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta. Jadi berangkat paling malam di belakang kereta api Kertajaya. Kalau Kertajaya jam setengah 11 malam, Dharma Wangsa jam 11 malam. Lalu untuk kelas yang dilayani kereta api Dharma Wangsa ini ada dua, kelas eksekutif dan kelas ekonomi New Generation ya. Ekonomi New Generationnya menggunakan kereta ekonomi modifikasi Baliasa Manggarai dengan kapasitas 72 kursi, dan semua kursinya disetting searah jalannya kereta semua. Jadi buat teman-teman kalau naik kereta api Dharma Wangsa ini nggak perlu takut duduk mundur, nggak perlu takut adu dengkul, nggak perlu takut duduk tegak, karena di kereta api Dharma Wangsa ini kelas ekonominya tidak seperti itu ya, tetapi menggunakan rangkaian ekonomi New Generation modifikasi dengan tarif
Rp350.000. Jadi aku dapat tiket kereta api Dharma Wangsa ini full trip ya, dari Surabaya ke Jakarta itu Rp350.000. Menurut aku prefer dan cocok aja, worth it aja. Kalau aku lihat tadi selisih dengan kereta api Kertajaya pun juga tidak terlalu jauh harganya. Kertajaya itu kalau nggak salah 340-an. Malah menurut aku lebih enak naik ini daripada Kertajaya. Kalau Kertajaya itu keretanya ekonomi premium ya, dan resikonya bisa dapat kursi yang mundur. Tapi dengan kereta api Dharma Wangsa ini tidak ada kursi mundur. Jadinya dengan selisih 10.000, menurut aku lebih memilih Dharma Wangsa timbang Kertajaya. Silahkan dicoba naik kereta api Dharma Wangsa ini. Keberangkatannya paling malam, jadi buat teman-teman yang mungkin dari Surabaya mau ke Jakarta nggak usah buru-buru. Berangkat paling malam, sampai Jakartanya jam 9:30 pagi. Ya walaupun kalau untuk beraktivitas mungkin sudah agak kesiangan, tapi kalau buat perjalanan santai, nggak buru-buru, naik kereta api Dharma Wangsa ini patut kalian cobain. Begitu ya teman-teman ya. Aku akan turun di stasiun Bekasi. Aku sekarang closing aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani aku dari tadi Surabaya sampai dengan Bekasi nanti. Terima kasih juga buat Mas Irja yang sudah menemani aku dari Surabaya sampai Semarang. Mas Irja lanjut turun di Semarang, lanjut kereta lainnya. Dan aku juga terima kasih yang sudah meneraktir. Semalam ada Citato, pop mie, sama air mineral datang. Terima kasih sekali yang sudah memberikan rezeki. Siapapun itu aku nggak tahu, tiba-tiba dikirimin sama Mbak Praminya aja. Semoga rezekinya dilipat gandakan, berlimpah-limpah kepada teman-teman yang sudah menraktir aku. Begitu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau Anda suka video ini silahkan klik like. Dan aku tunggu kalian main ke channelku dan tontonin video yang lainnya. Dan aku juga minta tolong share vlogku, channelku ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya untuk subscribe juga, biar tidak ketinggalan video terbaru dari channelku ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Aku pamit ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya, dan aku akan turun di stasiun Bekasi. Dadah. Oke, jam 8:49 sudah sampai di stasiun Bekasi. Aku turun di sini ya teman-teman. Bekasi. Yeay. Oke teman-teman, datang Bekasinya awal 4 menit. Tadi perasaan berangkat Bojonegoro itu udah lambat 15-an gitu ya. Bisa ngejar kelambatan, dan akhirnya sampai di Bekasi awal 4. Keren Pak Masinisnya. Selain Pak Masinisnya yang taktis, juga kantong waktunya Dharma Wangsa banyak juga, soalnya pemberhentiannya juga lumayan banyak. Oke, aku udah sampai di Bekasi.
Thank you, aku akan lanjut ke acara berikutnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.